Perubahan lingkungan strategis. Jika kita merasa hebat, maka pasti kita akan binasa. Oleh Michael Hammer, 1997. Nama saya Healthy Susanti Ningdia. Kali ini saya akan sharing mengenai ringkasan tentang isu-isu kontemporer. Perubahan lingkungan strategis ini ternyata menjadi faktor yang sangat utama ketika kita membahas mengenai kinerja seorang ASN. Seorang ASN performanya bisa kita lihat dan kita amati berdasarkan faktor-faktor yang diusung oleh Uri Bronfenbrenner 2017. Beliau mengatakan bahwa aspek personal yang paling kecil akan memberikan impact ke level yang berikutnya, yaitu aspek keluarga. Level yang berikutnya adalah pada level masyarakat, baik lokal maupun regional, hingga pada level negara, dan akhirnya pada level global. Dalam berperan serta untuk bisa mewujudkan desentralisasi dan peran serta untuk demokrasi yang baik dalam negara kita, maka ada modal-modal yang sangat penting yang bisa kita kembangkan. Yang pertama, modal apakah itu adalah satu, intelektual. Modal intelektual ini selain dari banyaknya ilmu atau mungkin informasi yang kita dapat dan kita update dalam kurun waktu tertentu, dalam setiap waktu atau long life learning, tapi kita juga harus memiliki yang disebut dengan curiosity atau rasa penasaran proaktif, kemudian bisa menemukan inovasi, dan akhirnya novelty. Ini yang sangat penting untuk perubahan strategik. Berikutnya adalah modal kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional ini seperti apa? Kecerdasan emosional adalah mampu mengelola emosi tentunya, dan mampu menetapkan diri atau menempatkan diri pada posisi orang lain, dan mudah beradaptasi, sehingga kita bisa mengembangkan hal-hal yang lebih banyak positifnya dibandingkan negatifnya terhadap diri kita sendiri. Kita bisa menghalau hal-hal yang negatif masuk dan menyerap hal-hal yang positif. Kemudian modal berikutnya adalah modal sosial. Modal sosial ini adalah kita dapatkan dari jejaring. Kita semakin meluaskan pertemanan yang positif. Kalau misalnya kalian familiar dengan kata grit, mungkin ini adalah salah satunya yang bisa menjelaskan konsep ketabahan. Jadi ketabahan ini adalah ketika kita bisa mempush diri kita untuk melaksanakan tugas yang baik dalam kurun waktu yang terbatas dengan menunjukkan kemampuan yang maksimal. Baiklah, berikutnya kita akan membahas isu-isu kontemporer. Isu-isu kontemporer ini adalah sebagai bentuk dampak dari perubahan tersebut. Bagaimana kita menanggapinya dan bagaimana aksi kita selanjutnya. Satu hal yang membuat saya sangat tertarik dengan isu ini adalah rencana aksi saya mengenai bagaimana saya menjadi pribadi yang lebih akuntabel lagi dan terhindar dari korupsi. Tapi saya rasa kita bisa memulai dari hal yang paling kecil, yang paling sederhana, yang kita bisa terapkan dalam keseharian kita. Ketika saya bekerja menjadi seorang pengajar, maka hal yang pertama yang harus saya perhatikan adalah saya harus bisa menerapkan konsep-konsep integritas sehingga saya bisa terhindar dari KKN. Korupsi tidak hanya melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar, tetapi juga hal yang sangat sederhana, yaitu waktu. Ketika kita bisa menjadi seseorang yang lebih tepat waktu, kita bisa memanfaatkan waktu dengan lebih baik, saya rasa tidak hanya orang lain yang akan mendapatkan manfaatnya, tapi juga diri kita akan menjadi lebih bisa menghargai dan mencintai diri sendiri. Kalian bisa komen di bawah kalau misalnya kalian ada suggestion apa sih yang harusnya dikembangkan dari karakter-karakter seorang PNS atau ASN. Bisa komen di bawah. Sampai jumpa di next video. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Salam cinta dan damai.